Mari kita lanjut yang kedua, yaitu adalah industri. Seperti yang kita ketahui bersama, sebenarnya ada banyak banget industri yang ada di IDX. Seluruh industri ini tentunya tidak pernah bergerak beriringan. Hal ini wajar terjadi, atau yang biasanya kita kenal itu adalah business cycle. Terkadang, perubahan satu variabel ekonomi itu berdampak buruk kepada sektor A. Tetapi, malah kabar baik nih untuk sektor B. Gimana tuh Kak maksudnya? Kita langsung lanjut aja ke contohnya ya. Kita contohin harga batubara yang naik. Bagi perusahaan yang memproduksi dan juga menjual batubara, tentunya akan merasakan keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Namun, perusahaan-perusahaan yang justru menggunakan batubara sebagai materialnya seperti semen, yaitu mereka menjadikan batubara sebagai cost-nya. Nah, ketika harga batubara naik, maka perusahaan ini justru akan merugi. Nah, oleh sebab itu, penting bagi investor untuk mengetahui terlebih dahulu dinamika dari industrinya tersebut. Yang pertama, kalian harus tahu dulu yang tren industri dari segi supply dan juga demand-nya. Gimana nih tren di industrinya? Apakah lagi dibutuhkan dari sisi konsumen? Atau gimana nih dari supply dan juga demand-nya? Nah, itulah tugas kita pada komponen ini. Kita cermati dari sektor industri mana saja yang memiliki peluang untuk tumbuh dalam kondisi perekonomian tertentu. Coba capture trennya yang terjadi di pasaran. Contoh, biasanya harga batubara akan menguat pada akhir tahun. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena trennya itu adalah saat memasuki musim dingin yaitu akhir tahun, demand akan coal itu relatif akan meningkat. Karena coal itu menjadi sumber energi, maka ketika demand itu meningkat, kita coba nih, kita lihat dari sisi supply-nya. Apakah mampu nih memenuhi semua demand-nya? Karena kalau tidak dapat memenuhi, maka akan terjadi shortage. Once ini terjadi, harga batubara otomatis akan meningkat. High demand but low supply. Lantas, kita sebagai investor tuh harus ngapain? Kita anggap ini sebagai peluang. Kita anggap ini sebagai opportunity yang bisa kita ambil. Seperti yang sebelumnya aku pernah bilang, di mana harga meningkat pastinya akan menguntungkan bagi perusahaan produksi coal. Terutama mungkin ekspor kepada negara-negara yang membutuhkan tersebut. Negara-negara yang musim dingin. Seperti ada Adaro, ITMG, dan juga lain-lainnya. Yang kedua adalah regulasi atau aturan pemerintah. Kebijakan pemerintah tentunya akan mempengaruhi ke pelaku-pelaku bisnis. Kebijakan ini ada yang positif atau menguntungkan, dan ada juga yang negatif atau merugikan. Gak semua kebijakan itu akan berbuah manis. Tugas kita itu adalah lihat dari regulasi yang ditentukan oleh pemerintah ini, perusahaan mana yang memiliki strategi dalam mengatasi peraturan yang dibuat. Contoh, sejak 1 November 2021, harga batubara untuk industri pupuk dan semen ditetapkan $90 per metric ton. Maka, ini tuh akan berdampak ke dua sektor, yaitu satu sektor batubara dan yang kedua adalah sektor semen. Siapa nih yang akan diuntungkan? Dalam hal ini, yang diuntungkan itu adalah semen. Kenapa? Karena mau seberapapun tinggi harga batubara, dia akan tetap mendapatkan harga spesial, yaitu $90 per metric ton. Sekarang, coba kita lihat harga batubara per 5 November 2021. Itu mencapai $154 per metric ton. Berarti, batubara ada opportunity loss-nya, yaitu sebesar 154 kurang 90, yaitu sebesar $64 per metric ton. Sedangkan untuk semen tentunya akan merasakan keuntungan. Nah, setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita tuh bisa nih breakdown dari segi sektoralnya. Dari batubara, itu ada apa aja? Dari semen, itu ada emiten apa aja? Nah, dengan adanya begini, kalian tuh tahu yang positif tuh yang mana, sedangkan yang mengalami kerugian tuh yang mana. Dari sana, kalian bisa mendapatkan kesimpulan bahwa dalam cycle ini, semen tuh lagi bagus daripada batubara. Nah, makanya kita tuh harus keep update juga sama berita-berita dan juga regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin kita langsung ke next-nya, yaitu yang terakhir dari kompetisi industri. Siapa aja nih pemain daripada industri tersebut? Apakah banyak kompetitornya? Apakah susah untuk pemain baru masuk ke industri tersebut? Sebagai contoh, di perusahaan coal di Indonesia, ada nama-nama nih yang merupakan top 5 market share terbesar di Indonesia. Gimana kompetisinya? Barrier to entry-nya sangat tinggi kalau misalnya di sektor batubara. Karena membutuhkan biaya yang tinggi, kemudian juga regulasi yang harus dipatuhi itu ada banyak banget, dan serta perusahaan ini tuh harus memiliki lokasi yang mendapatkan sumber daya tersebut. Dan untuk mencari lokasi tuh nggak gampang.
Makanya kita bisa ngeliat nih, dalam industri tersebut siapa aja pemain-pemainnya yang bisa kalian pantau. Dari sini, dari ketiga aspek tersebut, baru kita bisa masuk ke komponen yang ketiga, yaitu company. Nah, ini kita akan lanjut ke segmen selanjutnya ya.